Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gustini, mahasiswa UT Bandung Pokjar Ciamis dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yang pertama adalah percobaan kepekaan pendengaran manusia, yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi telinga, dan yang ketiga adalah menjelaskan mekanisme transmisi pendengaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum IPA SD. Percobaan kepekaan indera pendengar manusia. Tujuan untuk mengetahui kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 sendok makan, 1 mangkuk, sapu tangan, dan kapas. Saya menutup mata menggunakan kerudung agar tidak melihat arah sumber bunyi. Teman saya berdiri pada jarak tertentu, yaitu 1 meter, 3 meter, hingga 12 meter, sambil memegang sendok dan mangkuk. Teman saya mengantukkan sendok ke mangkuk dan saya mencoba mendengarkan serta menentukan arah bunyi. Pada praktikum kepekaan indera pendengar manusia dilakukan pengamatan terhadap kemampuan telinga mendengar bunyi pada beberapa jarak yang berbeda, sebelum ditutup telinga dan setelah ditutup telinga dengan menggunakan kapas. Pada jarak 1 meter, suara terdengar sangat jelas sebelum telinga ditutup. Setelah telinga kiri dan kanan ditutup, suara masih terdengar jelas dan posisi sumber bunyi mudah diketahui. Pada jarak 3 meter, suara masih terdengar jelas sebelum telinga ditutup. Namun, setelah telinga ditutup, suara menjadi kurang jelas dan arah bunyi mulai sulit ditemukan. Pada jarak 6 meter, suara terdengar kurang jelas sebelum telinga ditutup. Setelah telinga ditutup, suara terdengar samar dan bunyi mulai melemah. Pada jarak 9 meter, suara terdengar samar sebelum telinga ditutup. Sedangkan setelah telinga ditutup, suara menjadi sangat samar sehingga sulit terdengar. Pada jarak 12 meter, suara sudah tidak terdengar baik sebelum maupun sesudah telinga ditutup, sehingga posisi sumber bunyi tidak dapat diketahui. Percobaan ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil yang lebih akurat. Berdasarkan hasil pengamatan, pada jarak dekat bunyi terdengar sangat jelas dan arah sumber bunyi mudah ditentukan. Namun, semakin jauh jaraknya, bunyi menjadi semakin lemah dan sulit dikenali. Ketika salah satu telinga ditutup, kemampuan menentukan arah bunyi juga berkurang. Hasil ini menunjukkan bahwa kepekaan indera pendengar dipengaruhi oleh jarak sumber bunyi dan kondisi telinga. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa semakin jauh jarak sumber bunyi, maka bunyi semakin sulit didengar. Selain itu, penggunaan kedua telinga sangat penting dalam menentukan arah dan kejelasan suara. Praktikum yang kedua adalah menjelaskan struktur dan fungsi telinga. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yang digunakan adalah gambar struktur telinga manusia, lembar pengamatan, dan alat tulis. Langkah pertama, saya mengamati gambar struktur alat pendengaran manusia. Langkah kedua, saya mengidentifikasi bagian-bagian telinga mulai dari telinga luar, telinga tengah, hingga telinga dalam. Dan langkah ketiga, saya mencatat nama setiap bagian telinga beserta fungsinya ke dalam tabel pengamatan. Yang pertama, telinga luar. Bagian telinga luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Fungsinya adalah menangkap dan mengarahkan gelombang bunyi ke dalam telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea atau rumah siput dan saraf pendengaran. Fungsinya adalah mengubah getaran menjadi impuls saraf yang diteruskan ke otak. Pada gambar ini, bagian nomor 1 adalah daun telinga. Bagian ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dari lingkungan sekitar. Bentuknya yang khas membantu mengarahkan bunyi masuk ke dalam saluran telinga, sehingga suara dapat diterima dengan lebih efektif. Bagian nomor 2 adalah saluran telinga. Saluran ini berfungsi sebagai jalur untuk menghantarkan gelombang bunyi dari daun telinga menuju gendang telinga. Selain itu, saluran telinga juga memiliki rambut halus dan kelenjar yang membantu melindungi telinga dari kotoran dan benda asing.
Bagian nomor 3 adalah gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang masuk, kemudian mengubahnya menjadi getaran. Getaran ini sangat penting karena akan diteruskan ke bagian telinga tengah untuk diproses lebih lanjut. Bagian nomor 4 merupakan tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Ketiga tulang kecil ini berfungsi untuk memperkuat getaran yang berasal dari gendang telinga sebelum diteruskan ke telinga bagian dalam. Bagian nomor 5 adalah tuba eustachius. Fungsi utama dari bagian ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan udara di luar. Hal ini penting agar gendang telinga dapat bergetar dengan normal. Bagian nomor 6 adalah saluran setengah lingkaran. Bagian ini tidak langsung berperan dalam proses mendengar, tetapi berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Saluran ini membantu tubuh mendeteksi posisi dan gerakan kepala. Bagian nomor 7 adalah saraf pendengaran. Saraf ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau sinyal bunyi dari telinga dalam menuju otak, sehingga bunyi dapat diinterpretasikan. Bagian nomor 8 adalah koklea atau rumah siput. Bagian ini berfungsi untuk mengubah getaran bunyi menjadi impuls saraf. Proses ini sangat penting karena memungkinkan otak mengenali dan memahami suara yang kita dengar. Bagian nomor 9 adalah saraf yang menghubungkan telinga dengan otak. Saraf ini berfungsi untuk meneruskan informasi baik dari pendengaran maupun keseimbangan ke otak, sehingga tubuh dapat merespon dengan tepat. Berdasarkan hasil pengamatan tadi, telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian telinga luar. Yang kedua adalah bagian telinga tengah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagian telinga dalam. Ketiga bagian telinga itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk pendengaran. Kesimpulan dari praktikum ini adalah telinga mempunyai 3 bagian utama yang bekerja sama untuk menerima dan memproses bunyi. Praktikum yang ketiga adalah menjelaskan mekanisme transmisi pendengaran. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian pendengaran yang dilalui getaran suara dari suatu sumber bunyi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktek ini adalah yang pertama, gambar transmisi pendengaran, lembar pengamatan, dan alat tulis. Pertama, gelombang bunyi masuk ke telinga dan mengenai gendang pendengar. Pada bagian ini, gendang pendengar bergetar akibat adanya bunyi yang diterima. Selanjutnya, getaran dari gendang pendengar diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran menuju jendela opal. Tulang pendengaran berfungsi memperkuat getaran bunyi agar dapat diteruskan ke bagian telinga dalam. Kemudian getaran masuk ke koklea atau rumah siput melalui cairan limpa. Di dalam koklea, getaran bunyi merambat dan diterima oleh ujung saraf sensoris. Setelah itu, ujung saraf sensoris mengubah getaran menjadi impuls saraf yang dikirim ke otak sehingga manusia dapat mendengar bunyi. Berdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa proses pendengaran terjadi secara berurutan, mulai dari gendang pendengar, tulang pendengaran, jendela opal, koklea, hingga saraf pendengaran.